Oke, kembali lagi kita bertemu di video saya kedua. Kemarin saya sudah jelaskan mengenai Arduino Uno itu apa. Selanjutnya kita untuk melakukan atau membuat project Arduino, kita harus membeli board Arduino Uno-nya ya. Jadi di sini ada, kita lihat aja di marketplace ya, untuk Arduino-nya. Arduino Uno ini ada yang Arduino Uno R3 revisi 3 ini ya, versi 3 R3 atau versi 3, Ultimega 328 CH340G. CH340 ini driver serialnya ya, SMD itu tipe IC-nya atau microcontrollernya. Itu SMD tipe microcontrollernya menempel, jadi kaki laba-laba lah istilahnya, itu kaki laba-laba menempel. Nah, kalau yang bukan tipe SMD ini ya ini tipe deep IC. IC-nya bisa dicabut karena dia masuk di soket ya. Nanti kalau kita lihat harganya ini 65.000, kalau ini 450. Ini kenapa mahal ya, ini dia katakan original made in Italy ya, memang dari Italia ya Arduino ya, ini original. Mungkin ya karena original itu harganya mahal, tapi apakah bisa pakai yang ini? Bisa, tidak masalah. Kita kalau mau coba-coba aja bisa beli ini. Jadi untuk pertama kita beli aja boardnya ini satu ya. Kalau mau yang lengkap ya ini Ultimate Arduino Uno Learning Kit with Node MCU. Node MCU ini ESP ya, ESP8266 tidak salah ini. Atau ini juga learning kit, Arduino Uno Learning Kit dasar untuk pemula. Nah, ini bisa juga. Ini harganya juga cukup terjangkau, 187.900. Silahkan dicari ya rekan-rekan, silahkan cari dulu untuk botnya. Nanti sudah ada botnya baru kita bisa coba. Kalau yang sudah ada botnya ya sudah, nanti kita bisa coba pelan-pelan membuat project kecil dulu yang sederhana. Yang penting kita paham bagaimana pemrograman Arduino itu ya. Oke. Nah, kalau belum punya, kita beli tadi botnya satu ya, kemudian kita beli breadboard ya. Ini papan coba, ini boleh beli satu breadboardnya ya. Breadboard ini harganya murah, ini kecil, ini 6.900. kalau yang agak besar mungkin sekitar 20.000 enggak salah ya. Oke, cari ya. Terus beli kabel jumper ini ya. Ini ada yang male female, ada yang male. Beli aja male female satu set ya, isi 20-an. Ini 20 40, ini 40 ya. Male female 40 biji, ini 10 cm cukup. Terus yang male itu beli juga ini male 40, banyaknya 40 pin, ini 40 kabel, cukup banyak ini. Jadi beli kabelnya ini, lalu beli ini beli push button ya, switch, saklar. Baru beli lednya ya, beli led beberapa sama ini resistor. Jadi beli dulu alat-alatnya baru kita bisa coba. Kalau yang sudah punya kita bisa coba nanti langsung ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat pin outnya ya. Pin outnya dari Arduino Uno ini. Kenapa harus tahu pin outnya? Karena kalau kita cuma baca atau kita lihat project-project yang ada terus cuma dikasih tahu colokan pinnya ke nomor sekian, colokan nomor sekian, colokan groundnya, colokan ini, ikuti skematiknya, tapi kita nggak tahu itu kenapa dicolok ke pin yang nomor sekian. Itu juga menurut saya sih sayang ya, karena kita nggak tahu
alasannya dicolok di situ kenapa. Nah, supaya kita tahu alasannya kenapa, ya kita harus pelajari pinoutnya juga. Memang ya tidak langsung membuat project lampu berjalan atau teks berjalan, enggak, kita coba pelan-pelan dulu, kita pahami dulu Arduino Uno nya, baru kita coba projectnya. Oke, nah ini pinoutnya, ini Arduino Uno, ini micro controllernya tadi ya, ATmega 328. Ini ada tombol reset, ini USB tipe B, ini USB nya ya, ini untuk komunikasi ke PC. Nanti transfer data juga lewat sini, data programmingnya masuknya lewat sini. Ini ada microcontrollernya sendiri di sini untuk pembacaan masuk data programmingnya masuk ke dalam IC microcontroller utama ini. Ini soket power ya, soket power dari luar. Nanti kalau tidak menggunakan USB kan powernya tidak ada, nah dia ambilnya dari sini. Kalau misalkan project ini sudah berdiri sendiri, powernya dari mana ya, dari sini ambil. Jadi tidak usah lewat USB, karena kan tidak ada komunikasi dengan PC lagi. Terus ini pinnya di sini ya, ada pinnya, ada namanya. Ini juga ada namanya. Ini ada 16, ini juga ada namanya. Nah, nanti dalam pemrograman kita gunakan semua pinnya ini. Komunikasi dengan modul-modul juga menggunakan pin ini ya. Ini kita jelaskan salah satu ya. Ini out 3,3 volt, ini out juga 5 volt, ini ground, ini V-in nya, ini 5 volt V-in. Dalam project biasanya itu VCC, ini VCC nya, ini ground nya ya. Ini pin reset. Kemudian ini pin analog, jadi ini inputan yang analog masuk sini ya, ada 6 dari A0 sampai A5. Dua yang di bawah ini untuk modul I2C ya, IIC. Nah ini kan ada clock dan data. Di sini juga yang A4 dan A5 ini I2C clock dan data juga. Kalau tidak salah A4 ini data, yang ini clocknya ya. Ini pin I2C, ini untuk modul I2C. Modul I2C nanti saya jelaskan apa itu. I2C itu IIC, I inter IC, jadi antar IC. Dia cuma butuh 2 pin untuk data sama clock ya. Dia untuk data sama clock aja, dia butuh cuma 2 aja. Selain modul I2C itu ada modul SPI ya. SPI itu Serial Peripheral Interface. Jadi ada modul I2C, ada modul SPI, dan ada modul UART. UART itu serial ya, modul serial, Universal Asynchronous Receive sama Transmit. Kalau SPI Serial Peripheral Interface. Kalau SPI itu perlu 4 pin, clock SCK ya, clock, MISO master in slave out ya, MOSI master out slave in, ini komunikasinya. Jadi dia ada 2, kalau ini 1 aja untuk datanya ya. Jadi ini simplex ya, istilahnya itu simplex, 1 jalur untuk data. Kalau ini duplex, dia bisa masuk keluar. Ini ada 2 jalur data. Nah terus ini SS atau slave select atau chip select, ini untuk memilih IC mana yang mau dipakai, chip selectnya ya. Ini ada LED-nya, LED built-in ya, LED bawaan yang tertanam tuh pin 13. Nanti kalau kita pakai pin 13, LED-nya nyala ini. Terus pin 12 ini tadi ya, MISO, pin 11 MOSI, pin 10 chip selectnya. Pin ini selain kalau kita tidak pakai modul SPI ya, kita bisa pakai untuk yang lain-lain bisa ini ya. Ini juga kalau tidak dipakai untuk I2C ya dipakai yang lain bisa. Terus I2C kita pasangkan di sini bisa nggak? Bisa. Yang penting kita definisikan dulu. Nah ini pin digital semua, yang tadi analog ini digital. Nah ini keluarannya, ini bisa PWM. PWM itu bisa digitalnya kita rubah jadi analog lah, istilahnya mungkin gampangnya begitu.
pulse width modulation, jadi lebar pulsanya diatur. Ini pin 11, pin 10, pin 9 tuh bisa PWM, selain pin itu nggak bisa. Nah ini bisa juga pin 6, pin 5 sama pin 3, selain pin itu nggak bisa untuk PWM ya, tapi untuk komunikasi yang lain bisa, untuk dipakai untuk pemrograman bisa. Terus pin 0 sama pin 1 ini in sama out ya, transmit sama receive. Jadi masuk ini receive, terima, transmitnya keluar. Kalau di modulnya nanti yang transmit jadi in, yang receive-nya ini jadi out. Kalau di modulnya ya, jadi kebalikan. Oke, nah ini ada yang lain, ini soket ICSP. Ya, itu in circuit serial programming. Jadi ini header programming lah. Ini soket ini nanti digunakan untuk kalau bootloadernya rusak. Bootloader itu seperti DOS ya. Untuk booting lah, untuk booting itu DOS, kalau di PC itu DOS-nya atau Windows lah sekarang. Nah, kalau untuk Arduino ini bootloader Arduino, kalau ini rusak, kita mau install ulang, ya kita pakai ICSP ini. Ada kabelnya, ada model kabelnya, ada modulnya untuk install ulang IC-nya, ini bisa. Ini ada dua ya. Nah, ini juga dipakai untuk header untuk shield ya, istilahnya shield. Jadi itu shield itu modul tambahan, banyak shieldnya, ada shield untuk serial untuk SD card, shield untuk Bluetooth, macam-macam untuk Arduino ya. Nanti shield pasangnya di sini, jadi komunikasi antara microcontroller dengan modulnya itu lewat ICSP ini, itu bisa. Oke, saya rasa itu dulu untuk pinnya ya. Kita harus baca dulu atau mengerti lah pinnya. Nanti besok saya jelaskan apa itu I2C, terus SPI, ORT. Jadi kalau udah selesai semua, baru nanti kita coba projectnya dari awal. Project yang sederhana ya, kita bikin ini tadi ya, lampu LED menyala. Itu paling sederhana, dasar sekali. Oke, demikian aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.